Hey yo, Gunners Mania. Kembali lagi bersama Arya The Gunners. Ya, ada beberapa update yang mau dibagi hari ini ya. Yang pertama adalah Arsenal difavoritkan untuk bisa menandatangani pemain yang sudah lama dia incar, pemain asal Prancis, berusia 21 tahun, dan Edu sudah bisa menawarnya dengan harga 19 juta pound sterling. Ya, sepertinya Arsenal sudah menantikan apa yang mereka lakukan di jendela transfer musim panas. Beberapa bulan lagi tersisa untuk segera masuk ke jendela transfer 2021, tetapi The Gunners berencana untuk musim ini dengan mengontak beberapa pemain yang dibutuhkan untuk menambal posisi-posisi yang dibutuhkan untuk mendukung strategi yang dimainkan oleh Mikel Arteta. Sebelumnya dilaporkan bahwa The Gunners Arsenal telah melakukan kontak dengan agen pemain bertenaga kuda, The Powerhouse dari Brighton, yaitu Yves Bissouma. Sekarang The Express melaporkan bahwa klub London Utara itu memimpin perlombaan dalam mengejar tanda tangan back Evan Ndika, bek asal Prancis yang sekarang bermain di Bundesliga Eintracht Frankfurt Club. Arsenal dikaitkan dengan bek tengah asal Prancis usia 21 tahun ini sejak Januari, tetapi The Express hari ini melaporkan bahwa Edu dapat segera menyelesaikan kesepakatan harga dengan bandrol 19 juta pound sterling ketika jendela transfer musim panas dibuka. Menariknya, Ndika yang diwakili oleh agennya yaitu Mikhail Enchu Ibo, dia juga berperan dalam kepindahan klub untuk pemain Nicolas Pepe dengan mahar sebesar 72 juta pound sterling ke Emirates 2019 lalu. Edu dan Mikel Arteta telah menyingkirkan dua bek senior yaitu Skordan Mustafi dan juga Sokratis Papastopoulos selama beberapa bulan terakhir, dan tampaknya masuk akal jika bek tengah lain akan dikontrak saat jendela bisnis kembali dibuka. Ndika menjadi andalan tim Bundesliga saat ini dengan 15 penampilan di liga bersama Eintracht Frankfurt dari starting 11. Oke, berita yang kedua, Arsenal juga membuat kontak untuk pemain usia 24 tahun yang memiliki keinginan untuk pindah bersama Arsenal, bermain bersama mantan tim rekannya yaitu Nicolas Pepe, Yves Bissouma. Arsenal juga sudah mengontak agen dari Yves Bissouma mengenai kepindahannya musim depan ke stadion Emirates. Menurut beberapa laporan, Bissouma sangat tertarik dan dikaitkan dengan kepindahan ke London Utara di jendela transfer musim Januari. Tetapi kepindahan itu tidak terjadi. Football London kemudian mengabarkan bahwa pemain yang berusia 24 tahun itu sangat tertarik untuk bisa bergabung dengan tim Arsenal musim panas ini. Dan sepertinya perasaan itu mungkin saling menguntungkan. Ya, karena apa? The Express mengklaim bahwa Edu dan Arteta telah meminta untuk terus mengikuti perkembangan tentang pemain satu ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa Bissouma tidak masuk klausul degradasi dengan Seagulls dan berada 3 poin di atas zona degradasi Liga Premier, dan Albion dapat menuntut harga premium. Arsenal akan memperkuat lini tengah mereka pada bulan Oktober nanti dengan tambahan sekitar 45 juta. Arsenal sudah memperkuat lini tengah mereka pada bulan Oktober kemarin dengan tambahan 45 juta pound sterling dengan merekrut pemain asal dari Ghana, Thomas Partey. Dia tampil cukup mengesankan bersama Granit Xhaka di musim ini, dan sebagian besar kesalahan yang terjadi di musim lalu tidak terjadi lagi sekarang dengan duet Granit dan juga Thomas, kecuali kemarin kita lihat ya di match Burnley Granit melakukan kesalahan ya, dimana Bissouma bisa mengganti Granit sesekali
menjadi pelapis Granit, karena Granit tadi kemarin juga melakukan kesalahan yang cukup fatal sehingga gagal Arsenal membawa 3 poin di Burnley. Moore, Dion. Oke, itu ya berita kedua, dan berita terakhir adalah tentang Arsenal tetap menjadi jawara di Derby North London. Arsenal menang 2-1 dari tamu tetangganya, yaitu Tottenham Hotspur. Ya, berikut menurut gue beberapa pemain yang main di match itu, player rating pemain-pemain yang tampil. Arsenal, Bernardo di kiper, kita beri di angka 6, tidak melakukan banyak kontribusi, tidak banyak melakukan apa-apa, sampai dia harus mencungkil bola dari gawang. Beruntung tidak mengorbankan kemenangan dengan tendangan bebas yang terlambat. Lalu Cedric Suarez kita beri 7 karena beberapa yang dia cukup bagus berlari di sisi sayap, tapi tidak beruntung karena tidak mencetak gol dari serangan dari jarak jauh. David Luiz cukup rapi di belakang, tapi cukup tertati-tati juga dalam pertandingan itu. Lalu tandemnya Luiz di belakang ada Gabriel Magalhaes, dia kita beri angka 8, cukup kuat di udara, menghalau semua serangan dari Spurs dan memblok semua tembakan-tembakan dari Spurs. Juga ada blok yang bagus di akhir, cukup brilian. Kieran Tierney kita beri angka 8, playmaker. Dia sebenarnya bermain sebagai pemain playmaker, luar biasa, menggiring bola dengan pintar dan dengan berani dia masuk ke sisi sebelah, menyisir sayap dari Tottenham. Lalu bergerak ke tengah ada Thomas Partey, kita beri angka 8 juga, sama seperti Tierney. Dia cukup bekerja keras dan menghentikan semua serangan balik ke Spurs saat ini. Dan di match itu Højbjerg benar-benar diintimidasi oleh dia. Lalu Granit bermain 6 menurut saya. Sebagian besar berperan untuk menutup jalur passing dan juga menghentikan bola-bola yang sederhana. Lalu bergerak ke depan, 3 pemain yang berada di belakang striker ada Bukayo Saka, kita beri angka 6, cukup mengandalkan Bukayo Saka dalam beberapa serangan Arsenal, tapi yang tidak cukup bagus dan diganti untuk istirahat. Lalu di tengah ada Martin Odegaard di belakang striker, kita beri angka 7, golnya yang berantakan tapi tepat waktu, yaitu yang menyamakan kedudukan ya. Gol yang cukup baik, walaupun yang sedikit berantakan, tapi cukup baik karena bisa membangkitkan kembali mental Gunners. Lalu di sisi sebelah kiri ada Emile Smith-Rowe 7, kita beri angka juga. Penampilan cukup luar biasa di babak pertama, juga menjadi penghubungnya nyata antar pemain dalam membangun tim seperti biasa. Lalu Lacazette kita beri angka 6. Pemain ini cukup mengejutkan karena terobosan Aubameyang yang tidak memberikan banyak keuntungan di babak pertama, yaitu satu upaya yang cukup berhasil diselamatkan setelah turun minum. Kemudian dia juga bisa mencetakkan namanya 2 akan skor dengan gol penalti. Lalu pemain pengganti Nicolas Pepe kita beri angka 6. Ya, beberapa serangan balik dan umpan bagus untuk penalti dari Pepe. Willian tidak banyak diketahui, ya permainannya kurang waktu yang dimain di lapangan juga yang ini. Bergerak ke lawannya Tottenham, ada Hugo Lloris di kiper dari angka 5, tidak bisa berbuat apa tentang 4 tembakan Arsenal, 1 masuk, 2 bentur tiang, 1 penalti. Di bek kanan ada Matt Doherty 5, berlari tanpa dukungan dari lini tengah melawan ancaman sisi kiri Gunners. Lalu di center back ada Davinson Sanchez, kita juga beri angka 5, cukup merepotkan bola dan gagal melakukan beberapa clean sheet dan melanggar Alexander Lacazette yang menyebabkan penalti dan kemenangan buat Arsenal. Toby Alderweireld, dia cukup sial karena deflect dari kakinya dia yang berdiri di depan Lloris membuat 1 gol untuk Arsenal. Reguilon 6, dia punya penguasaan bola yang baik tapi ya kurang dari sisi pertahanan. Pierre-Emile Højbjerg
Kita beli yang keempat, baik dalam penguasaan bola tetapi secara defensif tidak dapat melacak pelari dan melakukan pelanggaran dan menjatuhkan dia melawan dengan. Lalu Tanguy Ndombele 6 juga diserbu dan tidak terlalu terlibat dalam babak pertama. Memang dia punya peran yang berpindah tapi gagal untuk mengesankan dan diganti di babak kedua ya. Lalu Gareth Bale di barisan depan, ada Gareth Bale, kita beri angka 6, dilewati sebagian besar di babak pertama, pindah ke tengah setelah istirahat tetapi diganti juga di babak kedua. Lalu ada Luka Moura 6 juga, yang membuat dampaknya kecil di kedua bagian lapangan hingga 10 menit terakhir ketika ia mulai menggiring bola melewati setiap tackle dari pemain-pemain Gunners. Son Min-hyun 6 nyaris tidak melakukan tendangan sebelum cedera guys. Harry Kane kita beri angka 5, anonim. Adalah cara yang baik menggambarkan kinerja striker yang satu ini. Menit 89 dia melakukan serangan dan membentur tiang, lalu mengganti Eric Lamela 7, kita beri angka 7 guys. Hasil akhir yang luar biasa dengan satu gol individu yang musim ini yang cukup baik. Tapi beberapa momen cerah lainnya dia berikan, tetapi kemudian dia memberikan kartu merah untuk dirinya, untuk tim Spurs yang dilakukan dengan 2 pelanggaran, 1 kartu kuning dan lainnya ia tidak bisa terelakkan karena dia memberikan sikutan yang ke arah wajah dari Kieran Tierney. Lalu Moussa Sissoko 5 tidak membantu Spurs dalam menguasai sama sekali di lapangan tengah. Lalu Dele Alli juga 5 tidak memberikan tidak ikut terlibat dalam setiap permainan Spurs. Oke, itu aja sih menurut gue ya guys. Thank you for watching.